Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini, di hari Jumat Mubarak ini, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Salam beri salam, semoga tercurah keterjemahan kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mudah-mudahan di hari Jumat Mubarak ini semuanya sudah baca surah Al-Kahfi, sudah baca salawat, banyak istighfar, dan juga insya Allah sudah pada bersedekah. Baik, agar berkena berkah dan kita di hari Jumat Mubarak ini kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hari ini tema kita adalah 5 tips menjadi pribadi yang optimis. Nah, masya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang optimis. Saya bacakan dulu ya. Sabda Rasulullah SAW, hadisnya adalah hadis riwayat Muslim ya. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Nah, ini menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW ya menyuruh kita menjadi pribadi-pribadi yang optimis, menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat dan tidak menjadi pribadi-pribadi yang lemah. Nah, ini ada beberapa kiat ya, tips untuk menjadi pribadi yang optimis. Yang pertama adalah jangan mudah putus asa ya. Ada kita menghadapi suatu kesulitan, jatuh, bangun lagi, bangkit lagi ya. Karena pribadi-pribadi yang putus asa adalah pribadi-pribadi yang tidak mau lagi bekerja, tidak mau bergerak, tidak mau melihat masa depan. Tapi pribadi-pribadi yang selalu bersemangat ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, ketika ada hal-hal tantangan, hambatan, dia menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dia tidak mudah putus asa. Karena kalau mudah putus asa itu juga bisa melemahkan badan kita. Mudah putus asa juga bisa melemahkan jiwa kita. Tapi kalau orang yang selalu bersemangat tadi, dia tidak lemah, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Tadi kata Rasulullah tadi ya, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah lemah. Hadis riwayat Muslim ya. Itu yang pertama. Jangan mudah putus asa, selalu melihat sesuatu hal itu yang positif ya, tidak negatif. Ya, belajar dari hal-hal yang kekurangan, tantangan yang kita hadapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi yang kita bisa lakukan ya untuk menjadi pribadi-pribadi yang optimis adalah berdamai dengan masa lalu ya. Nah, kita jangan melihat dulu saya pernah gagal, dulu saya pernah tidak berhasil, dulu saya jangan dulu saya. Tapi lihatlah, saya akan bekerja lebih keras. Saya akan belajar lebih sungguh-sungguh, saya akan berikhtiar lebih baik. Jadi itu adalah bagaimana dia berdamai dengan masa lalunya sehingga bisa melihat masa depan lebih baik. Tidak berandai-andai dan tidak menyesali apa yang telah terjadi. Pengalaman masa lalu, ya, pengalaman di masa yang lampau itu menjadi pengalaman dia tidak berlama-lama ya di masa lampaunya, tapi dia akan bangkit, dia akan berjuang untuk masa depannya. Sepakat ya, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Dia akan mengerahkan segala potensi hidupnya. Jadi pribadi yang optimis adalah pribadi yang bersungguh-sungguh. Pribadi yang optimis adalah pribadi yang mengerahkan segala potensi dirinya ya. Dia akan mengatakan majada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Nah, ketika dia bersungguh-sungguh dia akan bertawakal kepada Allah ya, karena dia yakin dia akan dibantu oleh Allah. Dia akan perjuangannya tidak akan pernah sendiri. Asal kita memang harus yakin apa yang kita lakukan adalah benar. Yakin apa yang kita kerjakan adalah sesuatu hal untuk mencari ridho dan rahmat Allah. Jadi bersungguh-sungguh. Apalagi kita urusan akhirat kita harus bersungguh-sungguh. Ya, urusan dunia aja kita kadang sungguh-sungguh bekerja, kita sungguh-sungguh mendapatkan hasil gaji atau mendapatkan sesuatu hal yang baik, apalagi untuk urusan akhirat ya. Urusan akhirat ketika kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk kita semakin dekat dengan Allah ya. Tapi harus kita lakukan dengan secara ikhlas ya, dan juga mengikuti cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat ya, apa yang kita lakukan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang optimis adalah berbaik sangka kepada Allah. Harus husnuzon. Ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan, yakinlah pasti ada kemudahan di balik kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Di mana Allah dalam surah Al-Insyirah ya ayat 5 sampai dengan 6 ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya.
Ya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah mengatakan di balik kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita ada kemudahan-kemudahan. Nah, asalkan kita berhusnuzon kepada Allah, asalkan kita berbaik sangka dengan Allah, Allah akan ya membantu keputusan kita. Kita optimis ya. Orang optimis adalah orang yang senantiasa hidupnya akan kuat, hidupnya akan bersemangat. Orang yang optimis adalah orang yang senantiasa pekerja keras. Ya. Apalagi dalam Islam memang kita bisa menjadi optimis. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat optimis. Ya, bagaimana Rasulullah dari kecil ditinggal oleh ayahnya ya. Ketika Rasulullah lahir, ayahnya bernama Abdullah sudah meninggal ketika Rasulullah masih dalam kandungan. 2 tahun ibunya meninggal. Jadi dijaga oleh pamannya, kakeknya, masya Allah. Tetapi Rasulullah bisa menjadi pribadi yang kuat. Dan yang terakhir, agar bisa menjadi pribadi yang optimis adalah perbanyak doa. Ya, dengan kita memperbanyak doa, kita yakin, ya, kita tidak sendiri. Ya, kekuatan doa membuat kita itu melangkah lebih kuat. Ya, kita keluar rumah aja, mencari rezeki aja kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kita keluar rumah mencari rezeki, kita minta doa. Kita bertawakal kepada Allah, kita niatkan, kita bekerja, kita belajar, ya, mengajar dan seterusnya untuk mencari Allah. Dengan kekuatan doa kita menjadi orang-orang yang semangat. Dengan kekuatan doa kita yakin Allah akan membantu segala usaha dan ikhtiar kita. Tapi kita harus yakin, ya, karena Allah menurut persangkaan hambanya tadi, bersangka kita baik kepada Allah, doa-doa yang tulus kita sembahkan kepada Allah, kita aturkan kepada Allah, kita minta kepada Allah, yakinlah Allah akan bersama dengan kita. Ya. Nah, kemudian ya tadi dengan kekuatan doa tersebut ya hidup kita akan terarah, hidup kita akan teratur, hidup kita akan dibimbing oleh Allah. Karena pada hakikatnya hidup kita ini adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan, bekerja, belajar, ya, mengurus rumah tangga kita, mengurus anak-anak kita, ya, mengurus pekerjaan kita, mengurus masyarakat, satu intinya ibadah kepada Allah SWT. Dan itu membuat kita menjadi optimis. Ketika kita tahu visi misi hidup kita ibadah pada Allah, jadikan hidup kita adalah optimis, mencari ridha berkah rahmat dari Allah SWT. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian Jumat hari ini. Mudah-mudahan hal yang singkat ini kajian sekalian bisa bermanfaat. Alhamdulillah, kalau tak meminta maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.